Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bersama Bang kali ini kita akan menuju ke Pondok Pesantren Nabi Bahar ya. Amin. Kita malam ini malam Selasa Taliman ya dengan Sulanan. Insyaallah Bang Haji Oyok bersama Ali Jira kita mau otw ke Pondok Pesantren Nabi Bahar. Oke Bang Haji Oyok, kita berangkat. Siap. Nah ini udah siap-siap nih anak-anak, ada Bang Ojon, Bang Haji Oyok, Bang Hanafi, ada Daeng tuh. Ayo berangkat coy. Yuk otw, gas. Hidupnya mereka tetap perhatian, jadi kita tetap jaga kesucian mereka, kita tetap bertawassul kepada mereka agar mereka tetap mengenal kita. Makanya itu salah satu manfaat orang ziarah kubur. Apa sih manfaatnya orang ziarah makam ini? Banyak sekali. Salah satunya biar kita itu tidak asing di alam barzakh. Kita ziarah ke makam ini, makam keramat banyak. Luar biasa, masyarakat Indonesia ini kan rajin ziarah makam. Jadi ziarah makam itu tujuannya untuk kita dikenal sama Allah. Jangan kita asing. Jika kita meninggal dunia, tahu tidak pernah tawassul kepada para wali, tidak pernah Fatihah. Tiba-tiba udah meninggal mau minta tolong, tidak bisa. Dari dunia ini kita sambungkan hati kita bersama mereka. Kita tetap kuatkan hubungan kita bersama mereka. Lah, Indonesia ini selalu dijaga. Indonesia ini selalu dilindungi. Indonesia ini luar biasa. Biladul Aulia, Biladul Asfiya, ya, negara yang sama masuknya Islam sebagaimana Yaman. Persamaannya apa Indonesia sama Yaman? Persamaannya sama-sama masuk Islam ke sana tanpa peperangan. Indonesia ini masuknya juga tanpa peperangan melalui kedekatan emosional. Pada saat itu zaman Hindu Buddha yang luar biasa spiritual mereka, wali-wali Allah, para wali songo itu memasukkan dengan cara spiritual. Jadi kita perkuat spiritual kita, kita perkuat diri kita dengan niat Allah menjaga Indonesia. Semoga Allah tetap melindungi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tahu bahwasanya kita umat Islam ini Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang menyebabkan hati kita mati, kita tahu Tuhan kita Allah, kita tahu Allah itu memerintahkan kita untuk taat, menjauhi maksiat, tapi kita masih sering jatuh ke dalam kemaksiatan. Itu pertama yang membuat hati kita menjadi mati. Yang kedua, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kita membaca Al-Quran tapi kita tidak mengamalkan apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Masih mending ada orang yang mau baca Al-Quran. Berapa banyak anak zaman sekarang, mereka lebih aktif di handphone. Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di handphone dibandingkan membaca Al-Quran. Masih mending lagi orang yang bisa baca Al-Quran. Banyak di zaman sekarang, anak muda zaman sekarang, alif bata aja nggak tahu. Banyak yang kayak gitu. Bagaimana mau memahami makna Al-Quran, bagaimana mau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran kalau kita saja tidak paham Al-Quran? Hal itulah yang menyebabkan hati kita menjadi mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, idda'aitum hubbar rasul wa taraktum sunnatahu. Kita mengaku, siapa ya di antara kita yang enggak cinta sama Rasulullah? Kita semua kalau ditanya semuanya cinta sama Rasulullah, cinta. Tapi kita seringkali melanggar dan meninggalkan apa yang menjadi kesunahan bagi Nabi Muhammad SAW. Banyak di antara kita meninggalkan sunnahnya Nabi Muhammad. Bahkan yang mirisnya, di antara kita, di dalam keseharian kita, satu hari kita nggak mengamalkan apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad. Entah masuk kamar mandi kaki kanan, keluar kaki kiri, atau entah bersiwak, atau entah apapun sunnah-sunnah lain. Kita hanya mengaku di lisan saja mencintai Nabi Muhammad, tapi kita nggak pernah mengamalkan satu amalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi hati kita menjadi mati. Itu ketiga. Ada 10. Yang keempat, idda'aitum ada wata syaitan wa atadumu. Kita mengaku semuanya setan adalah musuh kita, tapi kita seringkali taat sama perkataan Entah itu melanggar perintah Allah, entah itu meninggalkan sholat, entah itu sengaja.
Adalah kebaikan saudara-saudara yang telah duduk di majelis ini untuk merayakan milad, dan kita berdoa istighosah untuk keselamatan bangsa dan keselamatan Palestina. Mudah-mudahan istighosah kita, isti'anah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mencegah bantuan tersebut untuk masuk justru negara Islam, negara Mesir. Mereka, kalian wahai negara-negara Arab, wahai kalian, wahai para pemimpin-pemimpin Arab, kalian yang telah membuat umat Islam di Palestina anak-anaknya menjadi yatim, perempuan-perempuannya menjadi janda. Kenapa? Karena diamnya kalian dengan pembantaian saudara kalian yang ada, saudara kita yang ada di Palestina. Negara-negara Arab semuanya diam, pemimpin-pemimpin Arab semuanya diam. Berapa banyak, berapa juta, berapa ratus ribu yang nyawa telah melayang, jiwa telah melayang, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kami selaku bangsa, selaku rakyat Indonesia dengan ini menyatakan tegas bahwasanya pemerintah Indonesia harus bersikap tegas kepada kedubes Mesir untuk menekan kedubes Mesir. Untuk apa? Untuk membuka blokade sehingga makanan, minuman dan bantuan bisa masuk kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, karena mereka dalam keadaan kelaparan. Hei para pemimpin-pemimpin Arab, hei para dai-dai di Indonesia, para ustadz, para kiai, para habaib yang diam dengan penderitaan umat Islam Palestina, antum mas'ulun, kalian anta mas'ulun, engkau akan ditanya oleh Allah kelak di akhirat atas darah yang tumpah, atas air mata yang tumpah, atas nyawa yang melayang, atas harta benda yang hilang, atas kehormatan yang dijatuhkan saudara-saudara kalian yang dijatuhkan, yang dizolimi oleh Israel laknatullah. Maka kalian akan menjawab apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita, jikalau tidak bisa membantu dengan tenaga, dengan perjuangan, maka dengan harta, dan kita paling minimal membantu dengan doa. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada seluruh umat Islam, khusus yang ada di Palestina. Allah berikan kemenangan, Allah berikan kemerdekaan kepada Palestina. Kemerdekaan Palestina adalah kemerdekaan seluruh umat Islam yang ada di dunia. Terakhir, berjanji demi Allah, bela diri selalu agama, wahai prajurit pembela